Proses. Mantan jami kawin yang terlebih kan terlebih sakit dilangsung mampu jami apa nih? Iya jamnya. Ini sudah Siapa Ustaz? Belum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul azim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati Bapak Haidar selaku Sahibul Hajjah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah. Tanpa terasa kehidupan terus bergulir yang ujung-ujungnya cepat atau lambat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bersama bahwa seseorang menghadap Allah ini tidak seperti orang yang kembali kepada keluarganya. Otomatis kalau seseorang bepergian jauh, ditunggu oleh keluarganya karena mungkin pulang dari luar negeri, disambut dengan kegembiraan, kesenangan. Tapi perlu diingat, kita kembali kepada Allah ini adalah dengan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Nanti di hari kiamat manusia akan berdiri menghadap Rabbul Alamin. Kemudian ngapain kita ketika menghadap Allah? Yang jelas kita akan ditanya 4 hal. Sebagaimana yang termaktub di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Shahihul Jami'. Nabi pernah menyatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umri fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa bima anfaqa wa an jismihi bima abla. Tidak bergerak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat kecuali akan ditanya 4 hal. Yang pertama tentang umur. Kita habiskan untuk apa? Karena umur ini merupakan amanah.
Dan umur ini dibatasi dengan ajal. Karena modal manusia itu bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan aset. Modal kita adalah umur, waktu. Walaupun mungkin aset kita berlimpah, uang kita banyak, tapi kalau kita sudah meninggal, selesai sampai di situ. Semua akan ditinggalkan dan di situ akan dimintai tanggung jawab. Karena itu yang pertama kali ditanya umur. Dan umur yang Allah berikan kepada kita ini ternyata nggak lama. Tidak seperti umurnya Nabi Nuh, tidak seperti umurnya Nabi Adam mencapai 960 tahun. Jadi Adam ini diberi umur oleh Allah 1000 tahun. Ketika Allah menanyakan ketika Adam menanyakan kepada Allah, engkau berikan umur berapa aku ya Allah? Karena dia manusia pertama yang ada di muka bumi ini, yang diciptakan oleh Allah dari tangannya, yaitu ciptaan dari tanah. Maka Adam diberi umur 1000 tahun. Engkau aku beri umur 1000 tahun. Kemudian Allah menampakkan cucu-cucunya, artinya turunan Nabi Adam, yang jumlahnya mungkin sudah mencapai miliaran. Di antara manusia yang dilihat oleh Nabi Adam ini, ternyata Nabi Adam tertarik kepada satu orang. Nabi tanya, siapa? Itu cucumu, dan dia bakal jadi nabi. Sebagian mengatakan Nabi Hud itu adalah Hud. Berapa umurnya? 60 tahun. Kemudian alangkah sedikitnya, bagaimana aku kalau tambahkan umurku kepadanya 40 tahun? Pas 100 tahun Allah pun memberikan akhirnya genap 100 tahun umurnya Nabi Hud. Nabi Adam umurnya berapa? 960 tahun. Kita tidak cerita itu, tapi yang jelas kita ini diberi umur seperti umurnya Nabi Muhammad SAW. Berapa? 60, 70, 80, mungkin 90. Orang yang umurnya 100 mungkin 2.100.000 di zaman ini, atau mungkin 10 juta dengan satu orang. Kebanyakan umurnya umat Nabi Muhammad, a'malu ummati ma baina 60 ila 70 wa aqallu ummati dzalik. Umur umatku ini berkisar 60 sampai 70. Kalau toh ada yang lebih, itu jumlahnya sedikit. 73, 75, 78. Ada umur berapa? Umur 120. Mati. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama yang bakal ditanya, untuk apa saja umur yang singkat ini? Kemudian yang kedua, wa'an ilmihi bima fa'ala fihi. Ilmu yang sudah kita dapatkan ini akan ditanya, diamalkan apa enggak? Mohon maaf ya, kalau kita ditanya tentang fadilahnya sholat jamaah, mungkin semua bisa menjawab. Akan dilipat gandakan 27 derajat. Kemudian orang yang sholat jamaah ini akan dijaga oleh Allah dari siksa api neraka dan seterusnya. Banyak fadilah-fadilah. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah sudah kita amalkan sholat berjamaah itu di masjid? Apakah kita sudah mengamalkan? Sebagian umat Islam sholatnya di rumah, padahal dia laki-laki.
akan ditanya. Allah menyatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, dermahkan sebagian harta yang aku titipkan kepadamu. Semua sudah tahu. Apakah kita sudah menginfakkan sebagian harta yang kita punya? Ternyata sebagian besar enggak. Toh kalau dia bersedekah sedikit sekali, padahal kekayaannya mungkin bermiliar-miliar. Subhanallah, sedekahnya 10.000 iman, enggak iman. Kenapa kita kalah dengan tukang becak yang berani mengorbankan uangnya 10.000, padahal uangnya cuma 100.000? Ini akan ditanya. Ilmu sedekah ini akan ditanya. Sudah diamalkan kan? Termasuk sholat malam misalnya. Semua orang tahu fadilatnya sholat malam seperti ini. Nanti Allah akan membangkitkan di makom yang terpuji. Sekarang pertanyaannya, sudah diamalkan enggak ilmu? Ini yang jadi masalah. Kalau sudah diamalkan, alhamdulillah. Atau mungkin kurang sedikit, masih bisa ditolerir untuk kesempurnaan berikutnya. Enggak apa-apa. Tapi kalau enggak sama sekali, apa enggak senjata makan tuan nanti? Khawatir kita terkena lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu berkata apa yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallah, besar kemurkaan Allah karena kamu berkata apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, kemudian yang ketiga yang bakal ditanya tentang harta kita. Min aina tasabbawa fi ma anfaqa? Dari mana kamu dapatkan, kemudian kamu salurkan kemana? Ingat ya, harta ini titipan, bukan punya kita. Kita ini jangan mengatakan karena saya hebat memprogram perekonomian, karena itu saya kaya. Jangan seperti itu, nanti kayak Korun. Korun kan seperti itu. Waktu ditanya orang-orang kafir, kata Korun, inna ma'utitu ala ilmin indi. Aku ini diberi kekayaan karena saya ini pintar ngatur ekonomi. Karena ini saya orang hebat. Karena itu wajar kalau saya dapat kekayaan begitu besar. Padahal itu semua adalah titipan. Bahkan sebagian adalah istidraj, luluh pada Allah. Akan ditanya dari mana kamu dapatkan, salurannya kemana. Kemudian yang keempat, wa anjismihi fima abna. Fisik ini harus kita jaga. Akan ditanya, ya dicapekkan untuk apa? Ada orang yang fisiknya, mohon maaf, dimasuki asap. Akan ditanya. Karena Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu membinasakan dirimu dalam kebinasaan. Kadang orang memasukkan narkoba ke mulut, minuman keras ke mulut. Akan ditanya. Tidak boleh kita karena kita kuat misalnya, kemudian kita membentur-benturkan kepala kita ke tembok. Apa boleh? Tidak boleh. Wa fi badanika hak, badanmu itu hak untuk kamu jaga. Karena itu disunahkan kita berpuasa supaya badan sehat. Disunahkan kita untuk berolahraga supaya gerakan ini membuatkan organ tubuhmu ini semua teralirkan darah-darah dengan lancarnya. Tapi kalau kita tunggu belum saja, olahraga enggak, poso enggak, mangan terus bisa. Mau jadi apa? Mau jadi kambing? Ya tidak sekian. Akan ditanya tentang fisik. Ini sekedar mukadimah ya, supaya kita menjalani hidup ini penuh dengan makna. Jangan sampai hidup ini percuma. Urip
uripe wis umur 70 ternyata tidak bermanfaat untuk dirinya dan enggak bermanfaat untuk orang lain. Padahal kita tahu bahwa dua nikmat yang sering manusia terlalaikan, yaitu nikmatnya sehat dan nikmatnya waktu luang. Sehat itu mahal harganya. Kalau kita tidak sehat, tidak mampu saya di Probolinggo ini tanpa pulang ke rumah, langsung ke sini. Tapi karena kami sehat, alhamdulillah. Bukan ngajokno ini Pak ya. Cuma kalau tidak sehat kan tidak mampu kita. Yang melungker karena tidak kuat. Apalagi dengan umur sekian. Alhamdulillah. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, ni'matani mahbunun bihi makathirun minan nas as-sihah wal farah. Ada dua nikmat yang sering manusia terlalaikan, yaitu nikmatnya sehat dan nikmat di waktu luang. Nah, kita lanjut yang kajian kita. Kita masuk di babul ikhlas. Dan ayat-ayat suci Al-Quran sudah kami sampaikan ya. Bab ikhlas ini disebutkan oleh para ulama babul ikhlas wa ikhdharin niyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al-bariyah wal khatiyah. Bab keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala amal perbuatan, dalam segala ucapan, serta berbagai keadaan yang jelas dan sama. Kemudian ikhlas ini merupakan faktor utama diterima atau tidaknya amalan seorang hamba. Walaupun mungkin ya seorang melakukan amalan yang berbobot, contoh haji misalnya. Haji nggak main-main ya. Orang yang berangkat haji kemudian pulang, jaminannya surga. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa' illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Ternyata berangkatnya hanya sekedar untuk pamer supaya disebut Pak Haji. Ini ada satu cerita ya, seseorang yang pulang dari Mekah, rupanya sudah ganti namanya. Namanya mungkin Soto, diganti Abdurrahman, bagus. Cuma di situ ada embel-embelan. Haji Abdurrahman alias Haji Soto. Misalnya ini contoh lah. Ini sekedar contoh ya. Begitu orang ini dipanggil selain Pak Haji mana? Ya mungkin karena nggak paham. Pak, kalau tugas hukum saiki sampean ojo lupa. Terus ya nonton, mau coba ketok ya. Terpampang tulisan Haji Soto atau Haji Abdurrahman misalnya. Ini kan ada indikasi kayak kurang ikhlas. Wallahu a'lam ya, mungkin itu pandangan kami. Tapi yang jelas ikhlas ini merupakan satu amalan yang menentukan diterima atau tidaknya amalan seseorang hamba. Karena itu Imam Bukhari, Imam Muslim ya, meriwayatkan satu hadis di kitab Riyadhus Shalihin di babul ikhlas dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Sah tidaknya amalan seorang hamba ini tergantung dari niat.
Dan seorang dicatat sesuai dengan apa yang ia niat. Karena itu barang siapa yang berhijrah semata-mata karena mentaati Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasul, maka hijrahnya itu diterima oleh Allah dan Rasul. Tapi sebaliknya barang siapa yang hijrahnya itu di dunia karena sekedar untuk mendapatkan dunia, awi mera'atin yang kiwa, atau wanita yang ingin dikawininya, fahijratuhu ila mahajara ilaih, maka hijrahnya itu terhenti kepada apa yang ia niatkan. Ini ada asbabul wurud, ada asbabul wurud. Kalau Al-Quran ini namanya asbabul wurud. Kalau hadis ini asbabul wurud. Ada latar belakang kenapa Nabi bersabda seperti itu. Itu ceritanya ada seorang yang bernama Ummul Qais. Ummul Qais ini ketika masuk Islam dia berhijrah. Akhirnya karena dia cinta kepada Ummul Qais ini, melok berhijrah. Tapi tujuannya bukan karena Allah, karena dia politik, atau mungkin pacarnya atau apa, atau kenalannya, dia pokoknya tidak tahan lihat Ummul Qais. Akhirnya dia ikut hijrah. Ternyata niatnya sekedar untuk mengawini seorang wanita, maka terhenti niatnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka turun hadis ini, innamal a'mal binniyat, sesungguhnya sah tidaknya amalan ini tergantung dari niat. Di pangkal hadis ini perlu dipahami bersama ya. Ada amalan-amalan dunia itu akan bernilai dengan amalan akhirat kalau kita niatkan lillahi ta'ala. Contoh seorang yang bekerja untuk kepentingan keluarga, niatnya lillahi ta'ala. Kenapa? Untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, ila akhiril ayat. Dia tahu bahwa ini kewajiban bekerja untuk memenuhi kewajiban terhadap keluarga, maka ini akan bernilai pahala. Sampai sesuap nasi yang engkau berikan ke mulut istrimu itu bernilai pahala. Sampai-sampai ada satu hadis yang menyatakan dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun anfaqtahu fisabilillah wa dinarun anfaqtahu ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'damuha ajran anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang kau gunakan untuk kepentingan fisabilillah, fakir miskin, atau kepada untuk memerdekakan budak, ini kan besar pahalanya. Dan satu dinar yang engkau berikan kepada keluargamu, pahalanya jauh lebih besar yang engkau berikan kepada keluarga. Karena itu berangkatlah dengan niat lillahi ta'ala. Saya bekerja ini semata-mata karena Allah untuk menyempurnakan keluarga. Seperti itu. Dan jangan dianggap remeh masalah ini. Sampai ada satu riwayat lain menyatakan man talaba dunya halalan ta'affufan 'anil mas'al wa sa'yan 'ala iyal wa ta'attufan 'ala jahal laqiyallah kal qamari lailatan qadar. Barang siapa yang mencari harta yang halal untuk menjaga dirinya, untuk menyempurnakan kewajibannya, supaya dia tidak minta-minta kepada orang lain, nanti menghadap Allah orang seperti ini kal qamari lailatal badr, seperti bulan purnama. Wajahnya itu bagaikan bulan purnama, menunjukkan kemuliaan orang ini. Asal niatnya lillahi ta'ala. Kemudian hadis, lanjutan hadis ini, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seorang itu dilihat dengan niat.
loh Pak, orang pergi ke masjid niatnya supaya dilihat calon istrinya, sehingga istrinya merasa diri calon. Masya Allah, padahal berangkatnya tidak ikhlas. Buktinya apa? Begitu wis rapi, tidak tahu melangkahkan kakinya ke masjid. Ada yang seperti itu. Ya, walaupun datanya itu menarik. Bahkan yang lebih parah lagi, ada orang yang niat ke masjid tapi nyolong kotak. Sebagian datang nyolong sandal, termasuk sandal saya hilang. Dan tahu ya maling kalau sandal ini bagus, padahal sederhana, tapi bermerek. Sandal itu bermerek, bukan saya yang belinya, anak ini memberi. Saya pakai ke masjid, langsung wassalam. Oh, putusan terkait. Tapi itulah. Nah, dan seseorang ini dilihat sesuai dengan niat. Kalau dia ikhlas semata-mata karena Allah, akan diterima oleh Allah dan Rasul. Tapi kalau hijrahnya ini seperti yang disebutkan dalam hadis ini, hanya mencari dunia, hanya untuk menikahi wanita yang diingini. Jadi niatnya bukan lillahi ta'ala, tapi karena dua ini, maka hijrahnya itu terhenti terhadap apa yang dia niat. Karena itu menurut beberapa ulama komentar hadis ini masuk kategori sepertiga ilmu di bab ini yang namanya a'mal dunia. Bahkan hampir seluruh kitab-kitab seperti Bulughul Maram itu bab pertama mesti bab ikhlas, dan hadis ini yang disebut Riyadhus Shalihin bab pertama bab ikhlas. Sampai dalam kitab Nailul Awtar, beberapa kitab-kitab hadis mesti bab pertama adalah kenapa? Saking pentingnya masalah ikhlas ini. Dan itu ukurannya di hati. Tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ada orang kayak biasa, tapi ternyata orang ini ikhlas masalah. Yang berani berkorban untuk kepentingan agama. Ada orang yang mungkin pakaiannya seperti pakaian para nabi, ternyata ujung-ujungnya bajingan, ternyata korup, ternyata menjegal kawan seiring, menusuk dan berlaku. Ada orang-orang seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama, hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, apa ini? Hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi pernah menyatakan ya zujaisul Ka'bah fa idza kana al-bay'a yukhsafu bi awwalihi wa akhirihi. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna 'ala niyat. Nabi pernah menyatakan bahwa akan datang sekumpulan orang, sekumpulan tentara yang bakal menyerang Ka'bah. Maka apabila sudah sampai di lapangan, Ka'bah itu mau dihancurkan seperti yang terjadi pada Abraha dulu. Ketika Abraha dengan gajahnya yang bernama Mahmud, gajah ini besarnya hampir segunung. Ini yang dinaiki oleh Abraha dengan kesombongan.
Dia mengatakan, aku akan hancurkan ini. Rumahnya, katanya rumahnya Allah atau rumahnya orang Arab, pokoknya saya hancur. Aku akan pindah nanti. Aku akan pindahkan ke tempat yang lain dengan kesombongan. Ternyata dia bergajah dengan mungkin ratusan atau lebih dari itu gajah-gajah yang lain. Begitu sampai di lapangan, sudah kelihatan Ka'bah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kirim burung ababil dengan membawa, ada sebagian ulama mengatakan, yaitu kerikil-kerikil dari api neraka. Dicucuknya ini, kemudian di dua palu, 3 butir kecil. Ababil itu kecil sekali. Tapi yang dibawa ini tidak nanggung-nanggung, itu neraka. Sebagian ulama menafsirkan seperti itu. Begitu dilempar batu ini, dijatuhkan, ini gajah ini tembus sampai ke bumi, tembus terus sampai ke dalam-dalam. Ini batu neraka walaupun kecil. Semua terkulai mati, tidak ada satu pun yang. Padahal gajah ini kan punya insting bahwa ini bahaya, setiap dipecut gini ya, pakai itu tok dulu, dia tetap kembali, pecut lagi supaya dia menghancurkan Ka'bah. Tetap gajah ini datang. Memang Allah membuat seperti itu. Nah, karena itu Nabi menyatakan ja'su jaisul Ka'bah, ya'su jaisul Ka'bah fa idza kanu bi baida minal ard yuksafu bi awwalihim wa akhirihim, akan dibinasakan semuanya. Aisyah tanya, qala qultu ya Rasulullah, kaifa yuksafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum? Bagaimana ya Rasulullah kok semua dibinasakan? Bukankah mereka ada yang enggak ikut? Bahkan mereka ada yang di pasar. Mosok semua akan dibinasakan. Apa kata Nabi? Yuksafu bi awwalihim wa akhirihim tsumma yub'atsuna 'ala niyat. Semua akan dibinasakan tanpa kecuali. Cuma nanti dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Gambarannya seperti ini, Pak. Misalnya jenengan naik pohon yang di situ Anda digigit semut. Anda tidak tahu semut mana yang menggigit. Tidak semua, mungkin ada 1 atau 2 semut yang menggigit. Tapi dikerubung semua. Anda berkata, mau repot ini, langsung di perut, mulai dari bawah, mulai dari atas sampai ke bawah. Sama dengan itu, diratakan oleh Allah. Semua disiksa. Tapi yub'atsuna 'ala niyat, dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Kalau Abraha dengan tentaranya jelas niatnya jelek, Allah akan hancurkan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Sementara di situ ada orang yang ke pasar, ada orang yang tidak ikut-ikut, ya sesuai nanti. Kullu abdin ada nama. Tiap seorang itu dibangkitkan sesuai dengan apa yang ia niat. Al-imanu ada iman, wal munafiqu ada nifaq. Itu tafsirannya. Orang yang beriman akan dibangkitkan dengan keimanan, sementara orang munafik akan dibangkitkan dengan nifaq. Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini hal yang penting untuk kita tanamkan dalam hati ya. Apabila kita mau melakukan sesuatu, asal sesuatu itu positif, niatkan karena Allah. Jangan sampai linnas. Begitu linnas gak ada artinya. Walaupun Anda berangkat haji, begitu bukan karena Allah, hadaan mansura, seperti debu yang dihembuskan. Saya kira ini saja yang perlu kami sampaikan. Sengaja kami tidak menutup dengan salam. Mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh mbak-mbak, bapak-bapak yang hadirin.
Ada yang perlu ditanyakan? Enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, kalau misalnya ada orang berangkat haji, waktu berangkat itu ikhlas ya, bilang mau tetangga, tapi begitu pulang mulai diupload foto kayak gitu. Jadi apa dapat pahala hajinya mulai berangkat sampai dia upload foto atau gimana? Nah, Terus belum nanti setelah pamer-pamer upload gitu, terus ngaji sadar akhirnya ikhlas lagi, dapat pahala lagi. nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita manusia ini memang lemah ya. Sampai karena kelemahan ini Allah sudah mengumumkan, laqad khalaqnal insan fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia ini dengan susah, dengan keluh. Ayat lain menyatakan wa khuliqal insan dha'ifa. Kami ciptakan manusia ini lemah, dhaif. Dan kemudian orang yang berangkat pertama ikhlas semata-mata karena Allah. Alhamdulillah saya bisa haji karena Allah ini. Ternyata sampai rumah mulai foto-foto. Loh, foto-foto ini saya kira tidak ada masalah asal tidak overacting. Tidak apa-apa. Kenapa? Foto-foto tidak apa-apa. Diupload. Walaupun diupload, kalau tujuannya untuk dakwah misalnya, bukan untuk riya, tidak apa-apa. Ini supaya ini akhir weekend lalu tidak berangkat haji, coba kayak gitu. Ini loh saya, walaupun tidak sebanyak antum uangnya, tapi dengan izin Allah saya bisa berangkat haji. Mungkin dengan apa kirim foto ini dia bisa tertarik, dia berani berkorban untuk menjual sebagai asetnya misalnya. Seperti itu, tidak apa-apa. Jadi kesimpulannya harus dilihat niatnya. Kalau sekedar cuman over apa, kemudian dia tidak ikhlas, kemudian dia sadar, kemudian ikhlas lagi, tidak tahu ini urusannya Allah ya. Tapi yang jelas kalau kita melakukan kesalahan, apa kata Nabi? Wa adli as-sayyi'atal hasanata tamhu. Ikuti perbuatan maksiat ini dengan kebaikan agar terhapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sampai coba di antara kita yang tidak pernah berbuat salah, mungkin karena terseret riya, hal biasa, terseret dosa, tapi ikuti dengan perbuatan baik, maka akan terhapus itu kejelekan-kejelekan. Kalau sekedar cuman foto saya kira tidak ada masalah ya. Tapi kalau sudah berangkat dari awal riya, supaya orang tahu, anak sekedar untuk menarik pujian demi kepentingan pribadinya murni seperti itu ya, ini jelas muspro nanti. Kalau ada bisikan-bisikan hal wajar, ini tidak baik, saya memperbaiki diri sudah, karena sudah terseret kepada perbuatan maksiat, akan terhapus. Karena itu Nabi sering berdoa kepada Allah. Kita pun dianjurkan berdoa kepada Allah seperti doanya. Apa itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala din. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami kepada ketaatan beragama. Jadi kesimpulannya, kalau dia ingat, oh ternyata ini salah, dia memperbaiki diri, insya Allah bisa terhapus itu kesalahan. Demikian saya. Saya tanya di hal haji yang niat. Kalau misalkan ibadah kita itu bukan karena niatnya benar, bukan kita tahu niatnya, cuma karena ikut-ikutan di masjid dan imamnya melakukan itu kita lakukan. Jadi
kita belum tahu niatnya apakah dapat pahala. Terus yang kedua, kadang kita kan mengajari anak kecil kan biar tertarik dulu dengan masjid dan ibadah. Tapi di tengah perjalanan kita pun, saya pun tidak tahu teorinya menyampaikan bahwa ini ibadah harus benar dan ini apakah anak ini sampai besar nanti dapat pahala atau tidak? Terima kasih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan masalah apa tadi? Ibadah yang tanpa tahu ilmunya. Oh iya, tanpa tahu ilmunya ikut-ikutan, tapi yang diikuti ini kebetulan orang baik. Apakah kita mendapat pahala? Kita tertarik kepada satu cerita di zaman Rasulullah. Ada seorang nyari temannya. Orang-orang menyatakan, mau cari sampean di masjid. Akhirnya orang itu ikut ke masjid karena di situ ada taklim. Ikut sudah. Niatnya pertama apa? Karena memang cari temannya, ingin ketemu. Kalau itu pun melok bisa. Ternyata oleh Allah dimasukkan orang-orang yang mendapat pahala. Subhanallah. Padahal niatnya waktu itu hanya ingin ketemu temannya. Dia seperti mendapat pahala bagi orang-orang yang mendengarkan kajian. Seperti itu. Kemudian ada hadis lain menyatakan man da'a ila hudan kana lahu min ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujuri saya. Kan siapa yang mengajak seorang kepada jalan petunjuk, kebetulan yang diikuti ini benar ya, baik. Orang itu sebetulnya tidak ngerti, cuma ini orang baik. Kemudian memang benar, dia tetap mendapatkan pahala. Seperti itu, tetap mendapatkan pahala. Ini murahnya Allah kepada hamba-hamba. Kemudian terkait kepada yang kedua tadi, apa memberikan pelajaran ya, kepada anak tanpa ilmu ini salah. Tak boleh. Kita memberikan pelajaran, jangan kita sampai menjadi buaya sakur. Tahu buaya sakur? Buaya sakur ini kan orang ngawur. Semua agama sama. Semua agama sama. Orang-orang liberal. Orang tidak ngerti agama ngomong agama. Jadinya apa? Dhallu wa adhallu. Sesat dan menyesatkan orang lain. Seperti yang mungkin antum lebih tahu dari saya di internet ini. Mengerikan ya. Orang-orang liberal sekarang bicara agama, padahal dia tidak ngerti agama. Nanti semua ini bakal masuk surga, orang Hindu mlebu swarga, orang Nasrani masuk surga, nanti kita ketemu semua. Ini kan omongannya orang gila. Padahal Allah menyatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima cuma Islam. Wa may yabtaghi khairal Islam dinan fala yuqbal wa huwa fil akhirati minal khasirin. Seperti ini. Barang siapa mencari agama selain Islam, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu tidak akan diterima. Dan nanti di akhirat masuk kelompok orang-orang yang orang lupa. Nah, karena itu kita sebagai pendidik ya, apa yang kita tahu ya kita sampaikan sama anak-anak kita, anak didik kita. Jangan sampai kita memberitahu tapi kita sendiri tidak ngerti ya, banyak sekali. Akhirnya podo ambil istilahnya orang buta nuntut wong pincang. Jadi kesimpulannya kita sebagai pendidik apa yang kita bisa? Misalnya kita Al-Fatihah misalnya. Jadi kita sampaikan Al-Fatihah. Jangan kita melunjak masalah warosa, masalah ngawur. Karena tidak ada ini. Jadi sesuai dengan kapasitas ilmu yang kita punya. Nabi menyatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Jangan kita memberikan didikan tanpa ilmu. Jelas salah ini. Begitu saja.
Pak Ustadz mau tanya masalah wudhu dan sholat. Kalau kita wudhu dengan telanjang itu gimana wudhunya? Terus yang kedua, waktu kita sholat dapat rakaat yang kedua seharusnya kita kan duduk. Terus kita lupa anda duduk langsung berdiri, itu gimana? Apa diteruskan? Ingatnya pas waktu berdiri, apa diteruskan atau duduk kembali atau gimana Pak Ustadz? Terus yang selanjutnya Ustadznya ini sudah tua, tanya lupa nanti dua saja, nanti dilanjut. Yang pertama terkait dengan wudhu dalam keadaan telanjang. Boleh asal tidak ono bareng. Kalau ada temannya, walaupun sama perempuannya atau sama laki-lakinya, haram hukum. La yanzuru rajul ila auratir rajul wa la tanzurul mar'ah ila auratil mar'ah. Tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki. Dengarkan, bos. Ini saya baca hadis ya, harus didengarkan. Dan tidak boleh seorang wanita melihat aurat wanita yang lain. Misalnya bodoh-bodoh waktu semua ngomongan, tidak boleh. Kecuali yang di sampingnya adalah laki-laki. Laki-laki bukan laki-laki orang lain, tapi laki-laki suaminya sendiri. Tidak apa-apa. Dan kemudian telanjang, tidak apa-apa. Tapi kok kurang sopan. Dan kalau bisa itu pakai kain. Tapi tidak dilarang loh berwudu dengan telanjang asal tidak ada orang. Biar mungkin sendirian, tidak apa-apa. Itu pasal masih nginceng, nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya boleh-boleh saja ya, asal sendirian atau dengan suaminya atau dengan istrinya, dan tidak boleh membuka aurat walaupun sama jenisnya, laki-laki dengan laki-laki. Kadang-kadang banyak repot ya, karena masyarakat ini awam, dia mandi di kali, di sungai. Itu dalam keadaan sama telanjangnya. Ngomong-ngomong, kadang-kadang ngukur gede-gedean, ngukur lain. Payah kalau tidak seperti tidak boleh. Perempuan juga tidak boleh. Ini tidak boleh bayangkan ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi masalah kenapa? Oh ya, ketika duduk tapi dia berdiri, bagaimana? Langsung duduk. Begitu ingat langsung duduk. Kecuali kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai itu pakai sujud sahwi. Tapi kalau posisi ternyata kita ini waktunya duduk kok berdiri, langsung kita duduk. Karena kita keliru. Rasulullah SAW pernah keliru pada waktu itu. Memang dicontohkan. Padahal Nabi ini manusia paling sempurna. Dia sholat kalau tidak salah ya, 4 rakaat, tapi beliau melakukan 3 rakaat kurang. Semua sahabat takut, dia yang bawa agama. Ya Rasulullah, begitu selesai, apa sudah diganti? Sahabat dengan apa mau? Oh ya, kenapa? Engkau tadi melakukan sholat ini kurang 1 rakaat. Langsung dibalik menambah 1 rakaat. Kemudian beliau melakukan sujud. Jadi kesimpulannya, kalau yang ditanyakan itu kebabas berdiri padahal waktunya duduk, langsung duduk. Waktu ingat langsung duduk. Seperti itu singkatnya. Kalau sudah berdiri terus baca surat Al-Fatihah, terus ingat gimana? Ya seperti itu. Ya karena memang lupa ya. Nah, tapi kalau sudah keliru rakaatnya atau kurang atau lebih, kalau lebih tidak boleh dikurangi. Kalau lebih dengan mencukupkan sujud sahwi. Tapi kalau kurang ditambah. Kurangnya berapa? 2 rakaat, 1 rakaat.
kami punya keluarga, baru saya, ketika umur 15 tahun dia merantau karena faktor ekonomi, dia memeluk agama lain sampai umur 38. Di masa akan berkeluarga, dia memeluk agama Islam lagi. Apakah di masa 23 tahun itu dikatakan kafir? Terima kasih. Nah, iya betul. Tapi begitu dia masuk Islam, semua tertutup. Betul. Waktu dalam masa dia ini di agama lain karena memang pindah ya mungkin karena lingkungan atau mungkin karena tidak ngerti atau mungkin ada ucapan semua agama itu sama, nah pokoknya sampean Kristen pokoknya pertolongan misalnya, sampean Buddha pokok ojo korupsi. Maka begitu tenggang waktu yang seperti itu betul dia kafir. Tapi begitu dia masuk Islam, semua tertutup. Semua kembali lagi sebagaimana semula. Artinya fitrah kembali kepada fitrah karena tidak Islam. Yang dikhawatirkan, mohon maaf, kalau posisi seperti itu dia mati, jelas kafir. Sebelum masuk Islam mati misalnya. Mati dalam keadaan kafir. Dan dia bakal disiksa di neraka dalam keadaan kekal. Untung ya semua itu hidayah dari Allah. Akhirnya dia masuk Islam lagi. Mungkin ada yang beritahu bahwa ini tidak benar, ini orang liberal, tidak semua agama itu sama. Ini agama yang paling benar ini yang dibawa oleh para nabi terdahulu, ternyata agama Islam. Kemudian dia kembali lagi ke Islam. Oh iya, dan semua akan terhapus. Gitu. Cuman kasihan ya kalau sampai ini sebetulnya harus dipantau. Artinya harus ada connect lagi. Ya apa deh sampai di kono mentu ternyata dia sudah kafir kan bisa. Di kono ya apa sampean salate misalnya. Itu perlu ditanyakan. Jangan dibiarkan, apalagi jarak jauh seperti itu hilang kontak, coba dicari dan ditanyakan, ini yang penting. Bagaimana? Cukup? Mungkin satu lagi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Besar mana dosa zina dengan ghibah? Bagaimana cara menebusnya? Dan bila bertaubat dari hal itu, apa saja syaratnya diterima taubatnya? Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Al-Kaba'ir, dosa-dosa besar yang membinasakan, Imam Az-Zahabi menulis kitab itu sekitar ada 76 atau lebih dari dosa-dosa besar. Zina dosa besar, masuk kategori ghibah. Ghibah ini adalah orang yang ngerasain juga dosa besar. Cuman riba ini tidak ada hukumnya. Lain dengan zina. Kalau zina jelas hukumannya. Bagi yang sudah berkeluarga harus diancam sampai mati. Kalau dia mengakui perbuatan itu. Kemudian kalau riba enggak. Tapi dia harus bertobat. Dengan tobatan yang nasuha, tidak mengulangi kembali. Mana yang lebih besar? Jelas zina lebih besar karena itu ada hukum, ada sanksi maksudnya. Sama dengan mencuri, dosa besar. Begitu mencapai satu nisab pencuriannya itu harus potong tangan. Seperti ini. Kalau di Indonesia kan diingu, diingu nyolong sampai remek Indonesia karena dipimpin oleh orang-orang semacam itu. Subhanallah, seperti yang kita lihat sekarang. Islam dimusuhi, Islam dikucilkan, Islam dipojokkan. Orang-orang kayak ini orang-orang larangan semua.
gila-gila seperti itu. Rusak nanti. Idza du'iatil amanah fantadhir as-sa'ah. Apabila amanat ini diserahkan yang bukan pada haknya, tunggu saat kehancuran. Jadi kembali lagi, dosa zina jelas lebih besar, tapi riba itu juga besar. Kenapa? Karena di situ ada azab kubur orang yang suka riba. Cuman kadar ribanya itu bagaimana? Mungkin kadar ribanya ini parah. Kalau tidak riba, nun sewu, cangkem ini gagal lagi. Mulutnya ini kudu riba. Nabi pernah menyatakan inna azabal qabri min thalatha minal riba wan namimah wal bauli fa iyyakum wa dzalik. Sesungguhnya azab kubur ini disebabkan karena tiga. Pertama, minal riba, ngerasan. Yang kedua, tumbak cucu. Yang ketiga, beristinja tapi tidak bersih. Mungkin kencing tidak kewok. Seperti itu, ini yang menyebabkan azab kubur. Tapi kalau zina sudah jelas, sanksinya itu sampai neraka. Kalau dia tidak bertobat. Jadi kesimpulannya, mana yang lebih besar? Otomatis dosa zina lebih besar. Karena urutan Imam Az-Zahabi, kalau tidak salah dosa zina ini dimasukkan ke kelompok yang ke-4 atau ke-5. Adapun riba wawas kan. Seperti itu. Cara tobatnya itu usahakan tidak mengulanginya lagi untuk sama. Demikian cukup saja, insyaallah. Nah, insyaallah kita sambung nanti hari Ahad. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.